Assalamualaikum. Hai Sobat Bahasa, kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Kakak tidak akan menjelaskan materi, tetapi akan memberikan tips gitu nih, bagaimana caranya mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan sukses. Nah, sebentar lagi UN kan, apalagi buat kamu yang siswa SMK, tanggal 25 sampai tanggal 28 Maret nanti mau UN kan. Terus yang siswa SMA tanggal 1, 2, 4, dan 8 April. Untuk siswa SMP tanggal 22 sampai dengan 25 April 2019. Semangat ya, semoga UN-nya hasilnya memuaskan dan membanggakan. Amin. Di UNBK ini hari pertama itu selalu bahasa Indonesia mata pelajarannya pasti. Di sini Kakak akan memberikan tips-tips dalam mengerjakan soal UN Bahasa Indonesia. Ayo ngaku, siapa dari kalian yang masih menganggap kalau soal bahasa Indonesia itu kayak koran? Atau kayak majalah? Atau mungkin ada yang sampai hiperbola nih, ada yang bilang kayak kamus. Nah, jadi kalau pikiran kalian itu sudah negatif duluan, ya hasilnya juga pasti tidak akan positif, tidak akan seperti yang kalian inginkan. Padahal dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia itu tidak serumit yang dibayangkan loh. Contoh nih ya, kalau di matematika ada rumus, di bahasa Indonesia juga ada rumus. Jadi bahasa Indonesia itu tidak selamanya majas, puisi. Bahasa Indonesia juga ada rumus loh. Nah, daripada penasaran, yuk simak tips sukses UN Bahasa Indonesia sama Kak Dewi. Apa sih yang pertama, Kak? Yang pertama, abaikan banyaknya teks atau wacana. Nah, buat kalian yang kurang suka baca nih, pakai rumus ini deh, pakai cara ini, abaikan banyaknya teks atau wacana. Ini sama saja seperti kita menghilangkan pikiran negatif kita ke soal bahasa Indonesia. Ada kok soal-soal yang tidak perlu kita membaca wacana atau teks secara keseluruhan. Contohnya, mencari kalimat utama, gagasan utama, lalu keistimewaan tokoh. Nah, bahkan untuk keistimewaan tokoh biografi ini, terkadang kita tidak perlu membaca wacana yang agak banyak itu ya. Kita cukup dengan melihat ke PG karena keistimewaan dan kelebihan itu kan jelas ya sangat berbeda. Nah, bisa tuh di PG, oh ini pilihan ganda A sudah istimewa, sedangkan pilihan ganda B, C, dan D itu merupakan kelebihan atau keteladanan tokoh. Nah, itu kan bisa. Jadi ingat, yang pertama adalah abaikan banyaknya teks atau wacana. Jadi tanamkan dulu pikiran positif kalian terhadap soal bahasa Indonesia. Gimana? Sudah dicatat nih? Yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, baca pertanyaan terlebih dahulu baru baca teks atau wacananya. Kenapa, Kak? Tujuannya apa sih? Kita harus baca pertanyaannya dulu, baru baca wacananya atau baca teksnya. Nah, tujuannya itu supaya kita fokus untuk mencari jawaban yang dimaksud. Nah, kalau misalnya kita membacanya teks dulu atau wacana dulu, baru kemudian soal, itu kita tidak efektif ya. Kita baca wacana dulu nih, terus baca soal. Baca soal, otomatis dong kita bakal naik lagi baca wacana. Nah, itu jadi pikiran kita tidak fokus, buyar. Berbeda dengan kalau kita baca pertanyaan dulu. Contohnya, kalimat utama paragraf tersebut terletak pada nomor. Nah, itu kan kita sudah simpan tuh di otak. Oh iya, aku harus cari
kalimat utama nih, berarti baca deh teksnya, lalu cari kalimat utamanya. Nah, trik ini dijamin sukses deh. Baca pertanyaan dulu, baru baca teksnya. Gimana? Yang kedua, sudah dicatat di buku catatan favorit kamu? Yang paling penting sih dicatat di otak dan di hati ya. Yang paling penting lagi, yang super duper penting, dilaksanakan. Sudah siap ke tips yang ketiga? Yang ketiga, gunakanlah teknik membaca cepat. Bisa scanning, bisa juga skimming. Nah, contoh dari penggunaan teknik ini tuh bisa di soal pernyataan yang sesuai. Nah, biasanya soalnya seperti ini. Pernyataan yang sesuai dari wacana atau paragraf tersebut adalah, nah kita pakai tuh teknik skimming atau scanning. Mana nih pernyataan yang sesuai? Kita lihat pilihan ganda A. Kita lihat ke wacana, oh nggak ada nih. Kita bisa eliminasi A dan seterusnya sampai menemukan jawaban yang tepat. Bisa juga untuk ke sinonim, terus ke bukti latar. Bukti bisa latar tempat, latar waktu, atau latar suasana ya. Bisa juga ke bukti watak. Nah, itu kita bisa tuh menggunakan teknik membaca cepat atau skimming juga scanning. Terus untuk kalimat yang tidak efektif, kita bisa, mana nih, kita lihat kalimat nomor 1 efektif tidak nih, kalimat 2 efektif tidak nih, dengan kita menanamkan prinsip kalimat efektif ya, seperti kelogisan, keparalelan, lalu kepaduan, kejelasan subjek, dan lain-lain. Terus untuk kalimat-kalimat atau soal-soal yang hanya membutuhkan kata kunci. Nah, itu langkah yang ketiga atau tips yang ketiga. Langkah yang keempat apa, Kak? Ya, langkah yang keempat, lakukanlah analisis. Nah, analisis ini pasti terpakai sekali untuk soal HOTS. Analisis nih. Analisis ini bisa dibagi lagi ke dua jenis ya, analisis ke soal yang membutuhkan membaca wacana dan analisis mana nih soal yang tidak perlu membaca wacana. Contoh melakukan analisis ini bisa di pemilihan diksi yang tepat. Nah, diksi yang tepat. Kalian bisa tuh cek di video-video kakak sebelumnya tentang cara mengerjakan soal UNBK, ada tuh diksi yang tepat. Lalu contoh yang lainnya analisis paragraf rumpang. Jadi mengisi paragraf rumpang dengan kalimat yang sesuai, yang padu. Juga soal grafik, tabel, matriks. Nah, itu menggunakan analisis. Jadi misalnya kadang ada nih ya soal bentuknya itu grafik atau tabel. Kelihatannya tuh jelimet gitu loh, Kak. Ih, aduh angka semua nih, kok bahasa Indonesia isinya angka semua. Nah, lakukanlah analisis dengan cara tadi, pakai cara yang baca dulu soalnya. Misalnya ditanyanya simpulan. Nah, simpulan, kalian lihat pilihan gandanya. Misalnya simpulan dari grafik itu penjualan ikan tongkol, misalnya penjualan ikan tongkol PT Ombak Melaju naik terus. Nah, sesuai tidak dengan grafik, kalian lakukan analisis. Begitu caranya sampai ketemu dengan yang sesuai, yang betul-betul sesuai sama grafik dan tabelnya. Analisis juga bisa kalian gunakan untuk soal yang urutan atau tahapan. Nah, soal yang tahapan ini tuh biasanya di teks prosedur ya. Seperti misalnya tahapan menyalakan komputer, tahapan memasang gas, dan lain sebagainya. Untuk tipe soal yang tanpa membaca,
Contohnya nih, mencari kata yang baku atau kata yang tidak baku. Kenapa Kak? Nggak perlu membaca. Nah, karena sudah jelas ada di PG gitu. Kata yang tidak baku, contohnya nih, kata yang tidak baku dalam paragraf tersebut adalah, nah, jadi wacana itu sebetulnya hanya sebagai pelengkap saja untuk kata yang tidak baku atau kata yang baku. Kalian bisa langsung pilih di pilihan gandanya. Contoh A. A itu aktivitas, pakainya F bukan V. Nah, itu sudah jelas salah. Tanpa perlu kalian baca wacana kan? Lalu selain kata baku tidak baku bisa juga arti kata. Nah, arti kata di sini arti kata leksikal ya, bukan arti kata simbol. Contoh arti kata leksikal itu misalnya yang dicetak miring itu kompetisi. Nah, kompetisi itu artinya apa sih? Nah, itu tanpa perlu membaca wacana sebetulnya. Beda lagi ya kalau misalnya arti kata atau makna kata simbol. Itu harus sesuai dengan konteks. Yang selanjutnya, tanggapan logis. Nah, tanggapan logis, tanggapan santun, itu juga sebetulnya tidak perlu membaca wacana ya, kecuali ada dua pilihan ganda yang betul-betul mirip, baru kalian lihat ke wacana, mana nih yang sesuai dengan wacana, yang sesuai dengan ilustrasi. Satu lagi yang tidak perlu membaca wacana, yaitu tidak sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi seperti huruf kapital, titik koma, tanda baca. Nah, itu kalian tidak perlu tuh membaca wacana. Langsung saja kalian lakukan analisis di PG-nya. Mana nih pilihan A? Oh, pilihan A ini misalnya selat Sunda, si S di selatnya itu masih non kapital, berarti salah. Yang B misalnya Gubernur Ridwan Kamil, Kamilnya itu yang K-nya masih non kapital, berarti salah. Nah, begitulah caranya tanpa perlu membaca wacana, cukup lakukan analisis di pilihan gandanya saja untuk yang tidak sesuai dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya temukan kata kunci. Nah, jadi di soal bahasa Indonesia itu hampir tidak ada ya soal yang tidak ada wacananya. Aduh, muter-muter nih. Maksudnya begini, jadi di soal bahasa Indonesia itu hampir semuanya ada wacana. Paling hanya 1 atau 2 soal yang tidak ada wacananya. Nah, itu caranya temukan kata kuncinya. Contoh misalnya kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya kan kata kunci yang sering muncul. Nah, itu kalimat utama. Lalu kata kunci di kekurangan teks ulasan. Kata kunci di kekurangan teks ulasan itu kan biasanya ada kata-kata sifat yang merujuk ke kekurangan ya, misalnya kurang, belum, tidak menarik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, baca ulang dan yakinkan. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan 50 soal PG itu ya, sudah dikerjakan semua 50-50-nya, kalau masih ada waktu, kalian baca ulang lagi terutama soal yang masih kalian ragu jawabannya, kalian baca ulang lagi, kalian yakinkan bahwa itu adalah jawaban yang betul, cross check ya. Nah, selain 6 itu, pasti ya, doa itu juga hal yang paling utama selain usaha. Jadi kalau usaha kita sudah maksimal, doa kita juga harus maksimal. Insya Allah hasilnya juga pasti akan maksimal. Lalu, setelah kalian keluar ruangan nih, setelah kalian submit, kalian klik selesai di UNBK itu,
tidak usah dibahas. Jadi kalian ke teman, tadi yang soal ejaan bahasa Indonesia jawabannya apa? Kalau aku ini, kamu apa? Nah, itu tidak perlu dibahas. Pura-pura amnesia aja, amnesia sejenak, move on. Kenapa, Kak? Supaya kalian bisa fokus ke mata pelajaran di hari selanjutnya. Kalau kalian misalnya, duh, tadi jawaban aku kok beda ya sama temen aku. Nah, itu tuh bakal bikin gak move on kalian deh. Jadi, kalau sudah selesai, sudah keluar ruangan, udah amnesia sejenak aja. Fokus untuk mata pelajaran di hari selanjutnya. Nah, baiklah Sobat Bahasa, cukup sekian tips Jitu untuk mengerjakan soal UNBK Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya. Cukup sekian tips dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.